Ya, dot vektor disebut juga dot product. Ya. Dot product nama di Indonesia perkalian titik atau perkalian skala. Nanti mengapa dinamakan perkalian titik? Karena bentuknya ada A dot B, dot itu kan titik. Kemudian perkalian skala nanti hasilnya dalam bentuk perkalian skala kali skala, hasilnya skala. Ya, kita lihat. Jika vektor A adalah x1, y1, vektor B adalah x2, y2, maka A dot B berapa? Ini akan ditentukan nanti pertama x1 kali x2 ditambah kedua kali 2 y1 kali y2. Nah, ini yang akan kita buktikan dari mana asal usulnya. Mengapa A dot B adalah x1 kali x2 tambah y1 kali 2? Ini belum terjawab ya. Oke, kita lanjutkan. Yaitu kalau kita gambarkan ini adalah vektor B, ini adalah vektor A. Ini sudutnya antara vektor A dan B diapit oleh vektor V, sudut V diapit oleh vektor A dan vektor B. Ya. Ini adalah ya, sehingga kita peroleh nanti A dot B, ya, A dot B adalah panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus sudut apit I. Nah, ini rumus dari mana? Muncul lagi rumus dari mana? Ini belum terjawab, muncul lagi berkaitan ya. Nah, ini datangnya dari, kalau ini adalah tadi kita gambarkan ya, ini adalah panjang vektor, dan ini adalah vektor. Ini panjang vektor dalam panahnya ya, dalam panahnya. Jadi ini adalah panjang vektor A, ini adalah panjang vektor B. Nah, kita proyeksikan ini. Proyeksikan panjang vektor A pada vektor B, kita namakan X. Nah, berapa X itu sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Kalau kita lihat sini, ya, X ini adalah proyeksi panjang vektor A terhadap panjang vektor B. Itu nah, panjang vektor ya, bukan vektor. Kalau vektor apa namanya? Ini panjang vektor, ini panjang vektor. Kalau disebutnya V, hubungannya apa? X per panjang vektor A sama dengan apa? Kosinus sudut apit V. Enak? Ya. Sehingga X sama dengan apa? Kasih silang panjang vektor A kali kosinus V. Enak? Jelas X apa ini? Nah, ini seperti perkalian. Sekarang Anda lihat panjang vektor X, panjang X dengan panjang vektor B segaris. Maka bisa dikali. Anda mesti ingat waktu kecil, mungkin dari desa gitu ya. Jadi saya juga dari kota kecil juga main faktor lele, kan? Ada loh. Ini ketok. Itu diukur 1, 2, 3 gitu kan? 1, 2, 3 gitu kan? Ya, atau dan tahu di Jawa nama atau juga ada. Kan? Padahal atau ya. Nah, berarti ini terjadi ini perkalian panjang X dengan panjang B, karena dia segaris bisa dikalikan. Kalau panjang A tadi kan, panjang A tadi membentuk sudut V, tidak bisa dikalikan. Maka proyeksi panjang A itu adalah X itu adalah panjang A kali cos V, diwakili oleh vektor A, ya. X ini diwakili oleh vektor A diwakili oleh panjang X, ini bisa dikalikan. A dot B itu adalah X diwakili X mewakili panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kenapa?
Ya, jadi X dan B bisa dikalikan apa? Karena terletak pada satu garis. Ya, bisa dikalikan. Sehingga ini adalah apa? X-nya sendiri adalah panjang A kali kosinus B kali panjang B. Nah, kalau kita susun, ya, kalau kita susun, jadi panjang A ke B adalah apa? Ini kita kalikan panjang A kali panjang B kali kosinus sudut B. Inilah dari mana datangnya. Sudah terjawab? Mengapa A dan B adalah panjang A kali panjang B kali cos B? Jelas? Mengapa panjang A? A dan B adalah panjang A kali panjang B, panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus sudah apit V. Ya. Nah, tinggal ini yang kita mau buktikan. Kalau vektor A-nya X1 Y1, vektor B X2 Y2, maka A atau B-nya adalah pertama absisnya X1 dari X2 ditambah Y1 dari ini dua dimensi ya. Kalau tiga dimensi, ini ada koma Z1, koma Z2, tambah lagi Z1 kali Z2. Jadi ini berlaku untuk n dimensi. Berapa dimensi? Mau 100 selesai ya. Kak, ini supaya tahu yang hubungan itu ya. Nanti kalau vektor A adalah 3,2, ini sama dengan apa? Berarti ini sama dengan 3,0 ditambah dengan 0,2. Terus 3-nya saya bisa keluarkan, tinggal apa? 1,0 dan 2 kali 0,1. Nah, 1,0 itu disebut vektor satuan I, nanti bisa ada nanti ya. Dan 0,1 adalah vektor satuan J. Jadi penulisan vektor 3,2 bisa ditulis 3I tambah 2J. Paham maksudnya? Nah, ini ada hubungan ya, kita pindah ke sana. 3I tambah 2J. Jadi vektor I itu ini. I itu adalah 1,0, J itu adalah 0,1 ya. Ini dua dimensi. Kalau tiga dimensi ini I itu adalah 1,0,0, J itu adalah 0,1,0 dan K adalah 0,0,1 ya. Tiga dimensi. Oke, kalau Anda tahu ini hubungan ini kita akan cari semua vektor yang mungkin. Dari rumus tadi kita sudah ada A dot B, apa tadi? Produk A dan B. A dot B adalah panjang A kali panjang B kali kosinus alif V. Oh ya, kalau vektor I adalah 1,0, maka panjang vektor I berapa? Panjang kita bahas. Akar 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Ya. Akar X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat adalah 1. Vektor J berapa tadi? Vektor J adalah 0,1. Maka panjang vektor J berapa? Akar dari 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ya. Berarti akar 1 kuadrat adalah 1. Nah, berdasar rumus yang tadi ini, maka kita bisa tentukan I dot I semua ya. Kita bisa cari I dot I dot I adalah apa? Menurut rumusnya I kali panjang I kali kosinus I dengan I berimpit ya. Jadi sudutnya 0. Cos 0 berapa? Nah, panjang I berapa tadi? Panjang I1, panjang I1, hasilnya 1 kali 1 kali 1 1. Jadi I dot I adalah 1. Jelas ya? Itu kak J dot J ya, J dot J berapa? Panjang J kali panjang vektor J kesatuannya kali kosinus J dengan J berimpit, berarti sudutnya 0, cos 0 1
Panjang J kita cari sini 1, panjang J 1. Jadi hasilnya 1 juga. Nah, hati-hati kalau I dot J. I dot J. I dot J adalah panjang I kali panjang J kali kosinus I dan J siku-siku. Berarti sudutnya 90 derajat. Anda tahu kosinus 0. Kalau perlu panjang I 1, panjang J 1, 1 kali 1 kali 0. Kemudian J dot I. J dot I sama dengan panjang J kali panjang I, ya, kali kosinus sudut apit J dan I membentuk sudut siku-siku, berarti sudut 90. Kosinus 90, panjang J 1, panjang I 1, 1 kali 1 kali 0, 0. Nah, kelihatan di sini I dot J sama dengan J dot I. Ini nanti menjadi rumus bakunya bahwa A dot B sama dengan B dot J. Enak. I dot J sama J dot I. Berarti A dot B dengan B dot A. Ya, jadi ini yang perlu Anda tahu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke sini. Kita diketahui misalnya vektor A adalah X1, Y1, vektor B adalah X2, Y2. Nah, ini kita tulis dalam penulisan vektor lainnya, yaitu apa? Dalam IJ. Ini sama dengan apa? X1I, enak, tambah Y1J. Ini boleh tulis X2I tambah Y2J, enak. Ini titik ya, kali. Ini boleh kali. Kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa, otomatis ini kan artinya X1 kali I tambah Y1 kali J, X2 kali I tambah. Oke. Sekarang yang kita cari adalah apa? A dot B. Coba perhatikan A dot B. A ini berapa? Dalam IJ ya, X1I tambah Y1J dot ya. Vektor B apa? X2I tambah Y2J. Nah, kita kalikan satu per satu ya. Pertama kali pertama hasilnya. Hasilnya X1 kali X2, X1 X2 I dot I, ya. I dot ya, I dot I. I dot I. Terus pertama kali kedua. Ditambah X1 kali Y2 ya. X1 kali Y2. Terus sini I dot J. Ditambah kedua kali pertama berapa? Y1 kali Y2, Y1 X2, Y1 kali X2, J dot I, ya. J dot I. Ditambah kedua kali kedua, Y1 kali Y2, ya. Y1 kali Y2, J dot J, J dot J. Nah, tadi kita sudah cari tadi I dot I, J dot J 1, I dot J dan J dot I 0, ya. Kita ganti sini. Ini nilainya berapa? 1. Ini 0. Ini 0. Ini 1. Nah, yang sama I dot I, J dot J 1. I dot J dan J dot I 0. Udah. Kalau 0 habis dia hilang. Maka tinggallah A dot B berapa? A dot B adalah X1 kali X2 kali 1 ditambah Y1 kali Y2 kali 1. Y1 Y2. Ini yang kita perhatikan tadi yang ujung. Betul nggak? Bahwa apabila vektor A X1, Y1, vektor B X2, Y2, mengapa A dot B adalah pertama kali pertama,
X1 kali X2 tambah Q2 kali Q2 Y1 kali Y2. Ini untuk 2 dimensi. Kalau 3 dimensi tambah lagi Z1 kali Z2. 4 dimensi bisa juga. Sifat-sifat dot vektor ya, atau sifat-sifat perkalian titik, perkalian skala atau dot produk. Nah, vektor ABC, AB dan C di ruang 2 dimensi R2. Tulisannya R pangkat 2 ya. Bacanya ruang 2 dimensi. P anggota bilangan real, kenali dengan skala. Maka A dot B sama nak B dot A. Ingat tadi kita buktikan I dot J sama J dot I. Jadi A dot B dengan B dot A. Ya, berlaku. Ini berlaku hukum apa nih? Komutatif. Hukum komutatif. Kemudian A dot dan hukum B, vektor B sama vektor C hasilnya apa? A dot B, A dot B tambah A dot C. A dot C. Ini berlaku hukum apa? Hukum distribusi. Distributif. Kemudian P dengan skala. Ini artinya P kali A dot B atau A dot P kali B. Nah, contohnya, nah ini kan P ini tangan, misalnya 3 kali A dot B itu artinya sama dengan 3A itu dot B atau A dot 3B itu maksudnya. Ya. Paham maksudnya? Contohnya ini contohnya. Nah, yang keempat kita mau membuktikan vektor 0 dot vektor A hasilnya apa? Ingat perkalian titik menghasilkan bilangan skala. Hasilnya 0. Kenapa? Karena vektor 0 itu ya 0,0 betul ya. Vektor 0 0,0. Sehingga panjang vektor 0 berapa? Akar dari 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Hasilnya 0. Nah, menurut rumus apa? Vektor 0 dot vektor A apa? Panjang vektor 0 kali panjang vektor A kali sudut kosinus grafik phi, ya kan? Sehingga panjang vektor 0 berapa? 0 kali panjang vektor A kali kosinus grafik phi. Nah, kali 0 hasilnya apa? 0. Sehingga 0 dot A adalah 0. Vektor 0 dot vektor A hasilnya 0. Silakan skala deh. Oke, di sini masih ada lanjutan rumusnya. Sesuai rumus A dot B tadi kan panjang A kali panjang del B kali kosinus grafik phi. Jadi ini panjang vektor A kali panjang vektor A kali kosinus grafik A dan A limpit. Jadi sudah 0 dan Anda tahu cos 0 sehingga A dot A hasilnya apa? Panjang A kali panjang A, panjang A maka 2 kali 1. Tidak pada rumus A dot A adalah panjang A kuadrat. Ini penting nih. Ini nanti kita pelajari penulisan A dot A itu dalam bentuk perkalian dalam. Penulisannya ini sering tulis gini, A dot A adalah panjang A pangkat 2. Nah ini ya, A dot A adalah panjang A pangkat 2. Ini disebut perkalian dalam dot produk dot vektor ya. Panjang A pangkat 2 ini nanti waktu kita pelajari bagian akhir itu adalah basis ortogonal, basis ortonormal. Dari basis ortonormal itu kita bisa buktikan rumus vektorial dari mana asal usulnya. Ya. Mungkin ada yang Anda tertentu.
utama T4 belajar ya. Baik, teruskan yang keenam. Jika vektor A-nya panjang vektor A-nya positif, jika panjang A-nya positif, maka apa? A-nya berapa? Jadi kan panjang A-nya adalah panjang A pangkat 2. Kalau yang positif pangkat 2 apa? Positif. Kan gitu. Jadi jika panjang vektor A-nya positif, maka A-nya positif. Yang ketujuh, jika panjang vektor A-nya sama dengan vektor 0, Anda tahu kan? Kalau vektor 0 panjangnya 0 kan? Maka A-nya berapa? Yaitu kan panjang A pangkat 2 kan rumusnya? Ya, sama dengan 0 pangkat 2. Hasilnya apa? Ya, panjang A-nya kan 0. Ini panjang A 0 ya. Jika panjang vektor A-nya 0, panjang A-nya bukan vektor ya. Panjang kan skala 0, maka panjang A pangkat 2 A adalah panjang A pangkat 2 0 pangkat 2. Hasilnya A adalah 0. Jadi jika panjang A-nya positif, A-nya positif. Jika panjang A-nya 0, maka A-nya 0. Oke?